Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Oktaviani dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian rotasi kerja. Menurut Robbins dalam Ed1 2013 mengemukakan bahwa rotasi kerja adalah perubahan periodik karyawan dari tugas satu ke tugas yang lainnya dengan tujuan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi lewat keanekaragaman dalam kegiatan karyawan. Begitupun ada dasar-dasar rotasi kerja. Menurut Hasibuan dalam Ed1 2013, membagi dasar rotasi kerja menjadi 3 landasan pelaksanaan antara lain. Yang pertama ada merit system, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Sistem ini termasuk dasar rotasi kerja yang baik karena dapat meningkatkan semangat dan disiplin karyawan sehingga produktivitasnya akan meningkat. Yang kedua ada seniority system, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari jabatan yang bersangkutan. Nah, sistem ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dipindahkan didasarkan pada senioritas maupun dan belum tentu mampu mengangku jabatan yang baru. Kemudian ada spoil system, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Nah, sistem ini biasanya kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka maupun tidak suka. Demikian tadi penjelasan dari saya, kemudian saya kembalikan ke teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Bini Putri dengan NPM 210302012. Di sini saya dari kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi dan Sumber Daya Manusia akan memaparkan tentang rotasi kerja. Nah, sebelumnya materi yang pertama itu tentang pengertian dan dasar-dasar sudah dijelaskan oleh teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan materi dari rotasi kerja tersebut. Jadi, setelah adanya pengertian dan dasar-dasar, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari rotasi kerja. Nah, tujuan dari rotasi kerja tersebut yakni adalah yang pertama, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga dapat menjamin terjadinya kondisi ketenaga kerjaan yang stabil atau personal stability. Yang kedua itu adalah membuka kesempatan untuk pengembangan karir. Nah, tujuannya ini yang dimaksudkan untuk mendorong untuk dan merangsang tenaga kerja agar berupaya menjangkau karir yang lebih tinggi, yang berarti pula bahwa mereka akan berusaha mencurahkan kemampuannya yang ditopang oleh semangat kerja yang tinggi. Dan yang ketiga adalah memperluas dan menambah pengetahuan. Ini merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi. Dengan demikian, tenaga kerja yang ada, wawasan dan pengetahuannya tidak terbatas dan tidak terpaku pada satu bidang tertentu saja. Nah, dengan job rotation ini berarti kesempatan bagi tenaga kerja itu luas wawasannya dan pengetahuan dalam organisasi yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada menghilangkan kejenuhan terhadap satu jabatan. Jadi apabila seorang tenaga kerja terus-menerus dari tahun ke tahun memegang jabatan yang sama, maka akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan yang akibatnya sangat berbahaya. Jadi untuk mengurangi kejenuhan dan kebosanan ini dibutuhkanlah rotasi kerja tersebut. Lalu yang kelima tuh ada pemberian imbalan terhadap prestasi kerja. Jadi suatu job rotation itu dapat dipergunakan untuk memberikan imbalan sebagai penghargaan kepada tenaga yang berprestasi. Jadi pemberian imbalan ini adalah salah satu bentuk dari rotasi kerja. Lalu ada membuka kesempatan terjadinya persaingan dalam meningkatkan prestasi kerja. Jadi di rotasi kerja ini dibuka persaingannya. Jadi dalam rotasi kerja ini membuka kesempatan terjadinya persaingan dalam meningkatkan prestasi kerja. Jadi individu dibuat untuk bersaing dengan lawan-lawannya sehingga dirinya dapat mengembangkan potensi-potensi pada dirinya. Lalu yang selanjutnya ada sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran. Jadi apabila seorang tenaga kerja melakukan pelanggaran atau tidak mampu memperlihatkan prestasi yang baik, nah jadi job rotationnya dapat dijadikan alat untuk menghukum. Jadi rotasi ini juga dijadikan sebagai bentuk bagaimana individu itu bisa dilihat dan diseleksi kembali.
Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi rotasi kerja. Yang pertama itu ada permintaan sendiri. Jadi permintaan sendiri dalam rotasi kerja ini adalah rotasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan pemimpin rotasi yang bersangkutan. Nah, rotasi permintaan sendiri ini pada umumnya itu hanya kepada jabatan yang peringkatnya sama baiknya, artinya kekuasaan dan tanggung jawab maupun besarnya bala jasa itu tetap sama. Jadi bagaimana cara karyawan itu mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan kepada pemimpin organisasi yang bersangkutan. Nah, jadi alasannya itu bisa kayak berupa kesehatan fisik dan mental karyawan. Jadi seperti contohnya itu mungkin karyawan kurang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan, jadi dirotasikan dari di dinas luar lapangan, terus dipindahkan ke dalam, kayak dikembalikan ke kantor. Nah, yang kedua itu ada alasan yang kedua itu ada keluarga. Jadi eh, kepentingan karyawan akan berhubungan keluarganya yang memaksanya untuk bertugas suatu daerah karena keluarganya misalnya harus lewat orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi di sini salah satu penyebabnya itu ada keluarga. Jadi kalau misalkan dalam keluarga itu ada mungkin istri, orang tua ataupun kerabat yang sangat-sangatlah eh, sangat-sangatlah dibutuh apa namanya membutuhkan pertolongan kita, jadi rotasi ini dipergunakan. Lalu ada kerjasama, jadi hubungan kerja dengan orang lain maupun dengan atasnya dapat mempengaruhi prestasi kerja sehingga diperlukan suatu penyesuaian atau perubahan posisi kerja. Misalnya, seorang karyawan yang tidak dapat bekerja sama dengan karyawan lain karena terjadi pertengkaran atau perkelahian. Lalu yang kedua itu ada alih tugas produktif. Nah, di alih tugas ini adalah rotasi yang karena kehendak pemimpin perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan penempatan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapan. Jadi di alih tugas ini eh, yang mengatur adalah pimpinan. Jadi pimpinan itu sengaja merotasi karena dia ingin pekerjaan dalam perusahaannya itu sesuai dengan kinerja orang-orang yang sesuai dengan pekerjaannya tersebut. Jadi di sini bisa saja pemimpin itu mempromosikan karyawan atau malah bisa saja menurunkan karyawan. Lalu yang selanjutnya itu ada indikator rotasi kerja. Jadi di indikator rotasi kerja ini yang pertama itu ada pengalaman. Nah, pengalaman itu dapat dijadikan kotak ukur dilakukannya rotasi kerja karena pengalaman karyawan akan mempengaruhi dengan hasil kerja karyawan. Apabila karyawan tidak memiliki pengalaman, maka karyawan tersebut akan diragukan kemampuannya ketika diberikan pekerjaan yang baru. Lalu yang kedua itu ada pengetahuan. Nah, tolak ukur lain untuk dilakukan rotasi kerja itu dengan melihat pengetahuan karyawan. Semakin rendahnya pengetahuan karyawan, akan membuat perusahaan atau organisasi mencarikan cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan ialah rotasi kerja. Lalu ada kebutuhan. Nah, rotasi kerja ini berdasarkan tingkat kebutuhan karyawan karena untuk menutupi kekosongan jabatan yang tiba-tiba karyawan mengundurkan diri, maka organisasi berhak untuk merotasi karyawannya. Nah, ada itu yang keempat ada prestasi kerja. Nah, di dalam prestasi kerja ini merupakan salah satu poin utama layak tidaknya rotasi kerja. Apabila karyawan memiliki prestasi kerja yang kurang baik, maka karyawan tersebut akan diragukan oleh organisasi untuk melakukan pekerjaan sehingga karyawan tersebut akan ditempatkan sesuai dengan posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Lalu ada tanggung jawab. Di sini tanggung jawab juga merupakan salah satu poin utama dikarenakan apabila karyawan tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang baik, maka karyawan tersebut akan diragukan kemampuan ketika menduduki jabatan tersebut dan bisa dilakukan rotasi kerja. Mungkin cukup sekian lanjutan presentasi dari kelompok saya, itu kelompok 3. Saya mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.